renungkan pada minggu hari ini, hukum Taurat Tuhan yang kedua. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 169, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri kami hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 178, ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Marilah kita mendengarkan epistel kita pada hari ini yang ditetapkan dari Markus 1 ayat ke-29 sampai dengan 39. Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Demikianlah kita membacanya secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 190, ayatnya yang pertama dan kedua.
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan keluarga jemaat kita untuk minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan warta jemaat bagi kita di tanggal 4 Februari 2024, di mana minggu kita ini dengan topik Tuhan adalah Allah yang kekal, dengan nama minggu Sexagesima, yaitu artinya 60 hari sebelum kebangkitan. Kemudian statistik anak lahir pada hari Rabu 31 Januari, Tuhan menganugerahkan seorang putri kepada keluarga Amang Pendeta PDM Lubis MTA Inang Embor Semerangkir, yang beralamat atau Amang Pendeta fungsional kita, di mana anak lahir di Rumah Sakit Ananda, anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya, itu juga bapaknya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. Kemudian yang ke-6, kesekretariatan. Di hari ini Minggu 4 Februari 2004, kita akan mengantarkan tali kasih. Kalau di situ salah ralat, kita akan mengantarkan tali kasih, di mana ini untuk membantu biaya pengobatan inang preses kita, inang Pendeta Stompul Boru Lubis. Inang itu perlu biaya untuk pengobatan. Kita akan memberikannya tali kasih nanti setelah selesai ibadah minggu. Kemudian yang kedua, minggu depan 11 Februari kita akan mengantarkan persembahan ke depan untuk panitia sidang PGW Yesus Lebaran. Yang berikutnya pelayanan atau ibadah kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah di hari Selasa di wilayah Roma, di rumah keluarga Amang Pendeta RG Simamora MTHMM Inang Borsiltonga, beralamat di gereja kita Raja Wali nomor 14. Kemudian wilayah Korintus di rumah keluarga Amang Situa Hasimatu Panginang Boro Tobing, yang beralamat di Sultan Alauddin Kompleks Perwira nomor 6. Kemudian di hari Rabu di wilayah Galatia di rumah keluarga Amang Situa RP Sigalingging Inang Boruta Barat, alamat Jalan Penjernihan Raya nomor 19 Kompleks PDM. Dan di wilayah Efesus di rumah keluarga Amang TMP Siahan Inang Situa Jebor Sibarane, beralamat di Jalan Todopuli 10 Baru Rum Grand Sulawesi Blok A27. Acara pertanyaan tersebut masuk jam 19 atau jam 7 malam. Kemudian berikutnya pelayanan firman di minggu ini 4 Februari 2024, yang melayani firman dalam bahasa Batak adalah Pendeta Tommy Desianturi STH, Pendeta Gereja HKBP Tamarurang, dan Pendeta kita Pendeta Riz Johnson Simamora MTHMM, melayani firman Tuhan di gereja HKBP Tamarurang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-hambanya.
kemudian ada 2 kebaktian minggu di pos pelayanan gua, paduan suara di pos pelayanan gua. Di minggu ini paduan suara yang melayani di minggu pos pelayanan gua adalah pengumuman kor parokuan gabungan masuk jam 18 atau jam 6 sore. Kemudian di minggu depan 11 Februari yang akan mengisi paduan suara dalam pelayanan kebaktian minggu di pos pelayanan gua adalah dari pengumuman kor Kalado dan keluarga. Kemudian ada 3 kor wilayah yang melayani di ibadah minggu. Diharapkan untuk setiap wilayah untuk kembali menghidupkan kor wilayah untuk dapat kembali melayani di ibadah minggu. Itu bagian pengumuman. Kemudian berikutnya jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi jemaat kita yang sedang sakit, baik di rumah dan di rumah sakit. Ada 13 orang, yaitu yang pertama Inang Simatupan Boru Simanjuntak, yang kedua Inang SB Banjarnahor Boru Mandulang, kemudian yang ketiga Inang Parolian Boru Pasaribu, kemudian yang keempat Inang Ahamanuru, kelima Inang Nyonya Wenai Baho Boru Pasaribu, yang berikutnya Inang Nyonya Sitanggang Boru Huta Barat, kemudian yang ketujuh Inang Situa Kabulton Boru Pardede, ke-8 Inang EJ Sitorus Boru Panjaitan, ke-9 Inang MP Slitonga Boru Samosir, ke-10 Inang E Huta Barat Boru Marpau, yang ke-11 Inang Situa Ate Simanjuntak Boru Siahan, yang ke-12 Amang Situa Dataradas Tampu Bolon, kemudian yang ke-13 Amang M Huta Barat. Jemaat yang keluarganya sakit kiranya memberitahukan kepada sekretariat gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Kemudian yang berikutnya jemaat yang berulang tahun dari tanggal 5 sampai 10 Februari 2024, baik ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 9 orang, kemudian sekolah minggu ada 1 orang, dan ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Kemudian yang berikutnya kita dapat melihat baik daftar-daftar itu semuanya dan laporan keuangan kita dapat melihatnya di dalam warta jemaat kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita menyanyikan memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 117 ayatnya yang pertama dan selanjutnya. Oh
menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan buat kita pada minggu ini yang terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan membacakan buat kita demikian firman Tuhan, Yesaya 40 ayat 21 sampai dengan 31. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kuasa. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan beban hidup yang berat, bisa muncul rasa takut, bisa muncul perasaan kita tidak mampu untuk menghadapi persoalan yang kita hadapi. Bahkan bisa muncul pikiran-pikiran baik yang ada dalam hati kita tentang pikiran buruk kita tentang Tuhan, yang menganggap mungkin Tuhan tidak mengerti tentang aku. Mungkin Tuhan tidak adil kepada aku, atau Tuhan itu tidak peduli dengan aku. Seperti itulah umat Israel ketika mereka di dalam pembuangan. Kesedihan mereka, kesusahan mereka di dalam penderitaan mereka, di dalam pembuangan, bahwa kota mereka Yerusalem yang telah hancur, mereka telah kehilangan segala sesuatu, harta benda milik mereka, dan mereka terbuang menjadi orang asing di pembuangan Babel. Sehingga mereka merasa bahwa hidup mereka itu sudah tidak ada harapan lagi. Mereka merasa bahwa hidup mereka itu sudah sia-sia. Mereka akan kehilangan identitas mereka sebagai sebuah bangsa. Mereka akan menjadi orang buangan saja di negeri asing. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 137 dikatakan di situ,
bahwa mereka menangis di tepi sungai-sungai Babel katanya. Bahkan mereka dipaksa untuk menyanyikan nyanyian sukacita di dalam penderitaan mereka. Jadi dapat kita bayangkan bagaimana penderitaan yang mereka alami ketika mereka harus dipaksa untuk menyanyikan sebuah nyanyian sukacita, sementara mereka di dalam sebuah penderitaan. Inilah yang dihadapi oleh umat Israel ketika mereka di dalam kesusahan, mereka di dalam pembuangan. Mereka merasakan bahwa tidak ada arti hidup mereka lagi. Tetapi firman Tuhan yang kita baca dari Yesaya 40 di sini adalah berita penghiburan yang Tuhan sampaikan kepada umat Israel di dalam penderitaan mereka, di dalam pembuangan. Tuhan memberikan penguatan, Tuhan memberikan penghiburan kepada umat Israel di dalam penderitaan yang sedang mereka hadapi. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekaligus firman ini juga menjadi sebuah penguatan bagi kita. Firman yang kita baca ini juga tentu menjadi penghiburan kepada kita manakala kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena walau bagaimana juga kita tidak bisa menghindari bahwa akan selalu ada persoalan, akan selalu ada masalah, akan selalu ada beban pikiran di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Maka firman ini bisa memberi kita kekuatan. Firman ini memberikan kepada kita sebuah penghiburan bagaimana kita untuk dapat tetap bertahan. Kita tetap dikuatkan sekalipun ada persoalan, ada pergumulan yang akan kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita tidak putus asa, kita tidak takut, dan kita tidak menyerah atas setiap masalah apapun yang datang di tengah-tengah hidup kita. Yang pertama, firman Tuhan mau mengajar kepada kita mengenang bahwa mengatakan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu. Inilah yang disuarakan oleh firman Tuhan kepada kita sebagaimana yang kita telah baca dari di sini. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Siapa Tuhan kita? Dikatakan dalam nats kita ini, Dia yang berkuasa atas bumi, Dia yang berkuasa atas langit, Dia yang berkuasa atas segala sesuatu, Dia yang berkuasa atas hakim-hakim, Dia yang berkuasa atas pembesar-pembesar, Dia yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita ini. Maka jika Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, maka demikian juga dengan masalah kita. Tuhanlah yang berkuasa atas persoalan kita. Tuhanlah yang berkuasa atas setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kesusahan persoalan yang kita hadapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan kuasa yang Tuhan miliki. Itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan jauh lebih besar. Dia lebih kuat atas setiap masalah, persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita ini. Maka bagaimana kita mau untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap masalah, persoalan yang kita hadapi, supaya kita tidak merespon persoalan apapun itu dengan hanya mengandalkan pikiran dan logika kita di dalam hidup kita ini. Jangan kita hanya mengandalkan pertimbangan pikiran kita saja. Tapi firman Tuhan menyapa kepada kita bagaimana untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang berkuasa. Menyerahkan segala sesuatu, kekhawatiran kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Maka mari kita untuk mengandalkan iman kita di dalam setiap apapun yang kita hadapi di dalam hidup kita. Ini yang pertama yang disampaikan kepada kita, bahwa masalah yang kita hadapi tidak jauh lebih besar dari Tuhan yang kita imani, dari Tuhan yang kita percayai. Dan yang kedua, firman Tuhan menyapa kepada kita mengenang, jangan kita berprasangka buruk tentang Tuhan atas setiap persoalan yang kita hadapi. Jangan sekali-kali kita mempersalahkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita berprasangka buruk tentang Tuhan atas setiap persoalan apapun, pergumulan apapun yang kita
kecelakaan kepada umat yang percaya kepada Tuhan. Apa yang baik itu yang Tuhan beri kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ini adalah perlu untuk kita pahami. Kenapa? Karena terkadang banyak orang di dalam penderitaannya, di dalam pergumulannya, dia mempersalahkan Tuhan. Dia menanyakan di mana Tuhan. Merasa bahwa Tuhan itu tidak adil, merasa bahwa Tuhan itu tidak mengasihi dia, merasa bahwa Tuhan itu jauh dari hidupnya. Atau mungkin bahkan ada yang karena pergumulan hidupnya sampai tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak benar itu Tuhan ada. Ada lagi orang yang tidak lagi mau datang untuk beribadah, tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia menyerah akan situasi yang dia hadapi. Tetapi inilah yang terjadi di tengah-tengah umat Israel. Di dalam penderitaan mereka yang berat, di dalam pergumulan mereka, mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak lagi memperhatikan dan melihat keadaan mereka. Tuhan tidak lagi ada bersama-sama dengan mereka. Itulah yang mereka pikirkan. Itu sebabnya kalau dikatakan tadi di situ di ayat 27, hidupku tersembunyi dari Tuhan katanya, dan hakku tidak diperhatikan oleh Allah. Itulah yang ada di dalam hati mereka, bahwa merasa bahwa Tuhan itu sudah jauh dari mereka. Tuhan itu memang tidak memperhatikan penderitaan mereka. Tetapi apa jawab Tuhan? Dikatakan Tuhan bahwa Tuhan sangat, sungguh-sungguh sangat mengetahui. Tuhan tahu apa yang mereka alami, apa yang mereka derita. Tuhan tahu apa yang mereka rasakan. Tuhan mengetahui bagaimana penderitaan yang mereka hadapi. Dan ini juga menjadi perenungan bagi kita, mengingat Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita mau diingatkan bahwa Tuhan mengenal, Tuhan mengetahui setiap persoalan yang kita hadapi. Kesedihan, penderitaan yang kita hadapi, kita simpan-simpan yang terdalam di hati kita, Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang sedang kita pergumulkan. Tuhan mengetahui apa yang sedang kita hadapi di dalam hidup kita ini. Tuhan mau katakan kepada kita bahwa Tuhan yang tahu akan masalah kita. Bahkan kita mungkin sendiri adalah yang menghadapi persoalan itu. Kita tidak, bisa saja kita tidak persis mengetahui sejauh mana, seberat apa persoalan yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan jauh lebih mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang kita hadapi. Tuhan mengetahui detail seperti apa yang persoalan yang sedang kita hadapi. Dan Tuhan juga yang tahu solusi atas setiap persoalan kita. Ini menjadi perenungan yang kedua bagi kita, Manginan. Bagaimana kita melihat bahwa setiap persoalan yang kita hadapi, jangan sekali-kali kita mempersalahkan, mempertanyakan kuasa Tuhan. Tidak perlu. Kenapa? Karena Tuhan tahu masalah kita. Dan Dia juga tahu apa solusi atas masalah kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita mau untuk datang berserah, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik atas setiap masalah yang kita hadapi. Kenapa? Karena Dia yang lebih tahu apa yang kita pergumulkan. Dan yang ketiga, dikatakan firman Tuhan di sini, Tuhan yang akan memberi kekuatan di dalam menghadapi penderitaan. Tuhan yang memberi kekuatan. Dikatakan kalau di ayat 30 di situ, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Artinya apa? Orang-orang muda itu dikenal dengan kekuatannya. Orang-orang muda itu terkenal dengan dia yang memiliki kekuatan. Teruna-teruna itu dikenal karena kelincahannya. Dia lincah bergerak ke sana dan kemari. Tetapi apa dikatakan di sini? Bahwa ternyata orang muda yang kuat itu, teruna-teruna yang lincah itu, mereka pun bisa lelah, mereka pun bisa tersandung. Artinya apa di situ, Manginan? Bahwa jangan kita
berharap, jangan kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kita bisa tersandung jatuh. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita, kita bisa lelah. Itu yang mau disampaikan oleh Tuhan dari apa yang dikatakan di sini. Orang muda itu bisa lelah, orang muda itu, orang taruna itu bisa tersandung. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, kalau hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita akan tersandung jatuh. Maka firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi andalkanlah kuasa daripada Tuhan. Dan Tuhan berkata, dikatakan di sini, orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan akan seperti Raja Wali yang naik terbang, katanya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Itulah orang yang mengharapkan pertolongan Tuhan, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sekalipun perjalanan itu panjang, tetapi perjalanan itu tidak akan melelahkan. Sekalipun perjalanan itu membuat kita hidup sulit, tetapi itu tidak akan membuat kita lesu. Seberat apapun, sepanjang apapun pergumulan penderitaan kita, kita tetap dapat untuk menjalaninya. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan itulah yang Tuhan janjikan kepada kita. Dia yang akan memberi kekuatan kepada kita menghadapi persoalan pergumulan kita. Artinya apa? Kita mau diingatkan bahwa ya, kita tidak bisa lepas dari perjuangan di dalam hidup. Akan ada banyak hal-hal yang bisa membuat kita lelah dalam hidup ini. Ada banyak situasi yang bisa membuat kita lesu dalam hidup kita ini. Bahkan ada situasi-situasi kehidupan yang kita hadapi yang bisa membuat kita tersandung jatuh. Tapi firman Tuhan berkata, Dia yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Inilah penghiburan kepada kita, Amanginang. Seperti itulah kita selalu berharap kepada Tuhan. Maka kita akan menikmati pertolongan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dan Tuhan yang akan memberi kita jawaban atas setiap persoalan yang kita hadapi. Maka Amanginang Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, inilah pegangan kekuatan bagi kita sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini. Ketika kita menghadapi persoalan pergumulan di dalam kehidupan kita, apa dikatakan di dalam nats kita ini? Yang pertama, bahwa kita harus melihat bahwa kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang Maha Mengetahui. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu jauh lebih besar dari setiap pergumulan apapun yang kita hadapi. Dan yang kedua, jangan kita sekali-kali untuk mempersalahkan Tuhan. Jangan kita berprasangka buruk akan Tuhan, karena Tuhan tidak memberi apa yang jelek. Tuhan hanya merancangkan apa yang baik di dalam setiap orang yang percaya. Dan ketiga adalah ketika kita menghadapi persoalan, dikatakan Dia yang akan memberi kita kekuatan untuk menghadapinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami boleh bersyukur Tuhan buat firman yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan pada minggu ini. Tuhan menyapa kami, memberi kekuatan penghiburan bagi kami atas setiap persoalan pergumulan yang sedang kami hadapi ataupun mungkin akan kami hadapi ke depannya Tuhan. Tapi Tuhan memberi kami kekuatan supaya kami tetap sanggup Tuhan, dapat menghadapi apapun yang kami hadapi dalam hidup ini. Sebab kami memiliki Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dapat memberi kekuatan untuk dapat kami menghadapi setiap apapun Tuhan persoalan yang kami hadapi dalam hidup ini. Kami bisa lelah, kami bisa jatuh tersandung Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan tetap memberi kekuatan
dan menolong kami dalam setiap apapun yang kami hadapi. Biarlah tetap kami Tuhan mempercayai Engkau di dalam hidup kami. Demikian juga Tuhan, pada saat ini kami boleh bersyukur Tuhan yang menghantarkan kami untuk datang beribadah kepada-Mu di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Engkau yang menatap, Engkau yang melihat, Engkau yang mengetahui apa yang kami perkumpulkan, apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh mengetahui apa yang terbaik atas hidup kami ini. Biarlah Tuhan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami, Tuhan beri yang terbaik atas hidup kami, atas setiap apapun Tuhan yang kami perkumpulkan, apapun yang sedang kami usahakan di dalam hidup kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan apa yang terbaik buat kehidupan kami ini Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa kepada saudara-saudara kami Tuhan, jemaat yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah saudara-saudara kami yang terbaring karena sakit Tuhan. Biarlah Tuhan beri pemulihan, kesehatan bagi mereka Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan beri mereka kesembuhan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati segala obat dan pengobatan yang mereka laksanakan Tuhan, sehingga mereka boleh pulih di dalam kesehatan dari Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan pada seluruh jemaat yang akan berulang tahun di dalam minggu ini. Tuhan berkati mereka di dalam umur panjang yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, umur yang panjang di dalam hidup mereka. Kami juga secara khusus mau berdoa Tuhan kepada inang preses kami, inang Nyonya Pendeta Asitongkul Borolubis, yang saat ini Tuhan sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan yang lawat inang preses Tuhan, biarlah Tuhan memberkati segala pemulihan yang dilaksanakan oleh dokter yang menanganinya di rumah sakit Tuhan, sehingga boleh kembali pulih dan dapat mendampingi pelayanan inang preses. Tuhan, kami juga berdoa buat pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu yang kami laksanakan di dalam minggu ini. Tuhan berkati seluruh pelayan dan seluruh jemaat-Mu, sehingga kami dapat boleh Tuhan di dalam persekutuan kami di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dan mungkin kita mengumpulkan persembahan kita. Tuhan
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.